Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk kembali datang masuk di dalam ibadah doa penyembahan. Kita bersyukur kepada Tuhan dan biarlah pada malam hari ini kita mau dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan hati, kita mau datang menyembah Dia, kita mau datang mengagungkan Dia, dan juga kita mau datang membawa doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari saya undang sidang jemaat bangkit berdiri bersama, dimanapun saudara berada. Kita mau serahkan ibadah kita pada malam hari ini di dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan akan setiap pemeliharaan penyertaan Tuhan yang selalu senantiasa kami rasakan bahkan sampai malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur akan setiap firman-Mu Tuhan yang selalu senantiasa membentuk kehidupan kami, menyucikan kehidupan kami semakin serupa dengan Kau. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau datang mengagungkan Engkau Allah yang kudus, Raja segala raja, pemilik kehidupan kami. Tapi sebelumnya Tuhan, izinkan kami membawa seluruh kehidupan kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau mengakui setiap keberadaan kami, setiap keberdosaan kami, setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau letakkan semua di bawah kaki salib Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan, biar kiranya Engkau sendiri yang mengampuni kami, biar darah-Mu sendiri yang menyucikan, menguduskan, melayakkan kami pada malam hari ini, untuk kami datang masuk dalam hadirat Tuhan dan menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, bahkan kami dapat memanjatkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami, urapi kami dengan urapan yang baru yang daripada Roh-Mu Tuhan, agar pada malam hari ini dengan kesatuan hati kami menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Kami dapat memanjatkan doa-doa kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Dan biarlah Engkau sendiri yang berhadirat, baik kami yang di gereja ini maupun sidang jemaat ada di rumah masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat. Terima kasih Bapa. Dan kami akan mulai ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami, Raja segala raja. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau naikkan syukur kita pada malam hari ini. Kita mau sembah sujud di hadapannya karena Dia adalah Allah Tuhan. Dia adalah pemilik kehidupan kita semua. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu.
kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari kita mau naikkan syukur kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Katakan kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah. Nah, sekali lagi katakan terpujilah namamu. Lah namamu. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu. Segala hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Kami mau naikkan syukur kami, sebab Kau Allah. Kami mau naikkan syukur kami, sebab Kau Raja. Kau Bapa yang kekal. Kaulah terang kami. Kaulah terang kami. Kau baik. Kau
Terima kasih Bapa, Kaulah terang kami Tuhan. Kaulah terang kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Biarlah Tuhan sinar kemuliaan-Mu Tuhan ada memenuhi kami pada malam hari ini. Baik kami di gereja ini, baik sedang jemaat-Mu di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan sinar kemuliaan-Mu akan memenuhi kami. Kami percaya kami akan merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, Kaulah terang kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi kita katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sekali lagi, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu.
sekali lagi katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang Kau Tuhan, dan memandang indah wajah-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami mau selalu ada dalam hadirat Tuhan. Kami mau selalu ada dalam terang Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak akan sanggup menghadapi dunia yang gelap ini tanpa terang-Mu Yesus. Karena itu tolong kami Tuhan pada malam hari ini, untuk kami Kau sinari dengan kemuliaan-Mu, Kau sinari kami dengan hadirat-Mu, Kau sinari kami dengan firman-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah sumber terang itu bagi kehidupan kami. Karena firman-Mu lah terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan pada malam hari ini, bukakan rahasia firman-Mu. Biar kami dapat merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Dan biarlah firman-Mu menjadi dasar pada malam hari ini kami dapat lebih dalam menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, pada malam hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau buka hati kami selebar-lebarnya hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau sedikit merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, yang kita akan baca bersama-sama. Kita akan renungkan dari Matius 5 ayat yang ke-14 sampai ke-16. Matius pasal ke-5 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, di dalam Matius 5 ini Yesus sedang mengajar. Ya, Yesus mengajar banyak hal. Ya, tetapi salah satunya Yesus mengajar dan menegaskan dengan jelas, dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Artinya Yesus mengajar dan menegaskan bahwa kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, adalah terang dunia. Ya. Dan sebagai terang, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sudah beberapa kali belajar, ya, baik dalam pendalaman Alkitab, baik di dalam ibadah raya minggu lalu, kita sedang belajar hari-hari ini menjadi terang. Ya. Dan sebagai terang, kita harus mampu bercahaya. Ya. Sebagai terang dunia, kita harus mampu bercahaya di tengah kegelapan. Seperti terang-terang yang kita tahu, lilin, lampu, senter. Ya. Gunanya apa? Gunanya untuk bercahaya di tengah kegelapan. Agar kegelapan itu menjadi terang. Agar kegelapan yang ada hilang dan ruangan atau daerah sekitarnya dapat menjadi terang. Sehingga
apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di sekitar terang itu dapat terlihat dengan jelas. Ya. Kita sebagai terang dunia dikatakan kita harus mampu bercahaya. Bukan hanya mau, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita harus mampu, harus bisa bercahaya di tengah kegelapan. Ya, sebuah sumber terang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah sumber terang tidak akan bisa bersinar dengan terang kalau ada di tengah-tengah keadaan yang sudah terang. Setuju ya? Misalnya di sini saya nyalakan sebuah lilin. Tentu lilin itu akan terlihat, tetapi tidak akan seterang kalau lilin itu diletakkan di dalam sebuah ruangan yang gelap. Ya. Jadi sebuah sumber terang tidak akan bisa bersinar dengan terang kalau dia ada di tengah-tengah keadaan yang sudah terang. Ya. Tetapi sinar sumber terang itu akan bersinar dengan begitu jelas, akan bisa bermanfaat begitu baik kalau dia diletakkan di tengah-tengah kegelapan. Ya, misalnya di kamar saudara sedang gelap, kemudian lampu dinyalakan, maka lampu itu akan berfungsi dengan baik, menyinari, menerangi kamar saudara. Ya. Tetapi kalau sumber terang misalnya ada lampu lagi, satu lagi di dalam ruangan kamar saudara yang sudah terang, tentu terang itu hanya menambah terang saja, tetapi bukan mengusir kegelapan, bukan menghilangkan kegelapan, tetapi hanya menambah supaya ruangan tersebut semakin terang. Ya. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Kita sebagai terang dunia, ya, sudah seharusnya kita harus mampu bercahaya di tengah kegelapan. Bukan hanya mampu bercahaya di tengah-tengah keadaan yang sudah terang, bukan hanya mampu bercahaya di dalam gereja misalnya katakan, tetapi harus mampu menjadi terang, menjadi sumber cahaya, menjadi sumber terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Sumber terang yang ada di dalam sebuah kegelapan, maka dia bukan hanya menjadi sumber terang saja, tetapi bahkan dia mampu mengusirkan kegelapan itu. Dia akan mampu menghapus kegelapan. Dia akan mampu mengalahkan kegelapan. Semoga mengerti, saudara dikasihi oleh Tuhan. Kalau sebuah sumber terang ada di tengah kegelapan, maka sumber terang tersebut akan mampu mengusir kegelapan. Sebuah kamar yang tadinya gelap diberi lampu, maka kegelapannya hilang. Sebuah kamar diberi lampu, maka lenyap kegelapan yang ada di kamar itu. Ya. Dan dikatakan tadi di ayat 14, dalam Matius 5 tadi dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bahkan dikatakan sebuah kota pun tidak akan tersembunyi. Ya, artinya apa? Tidak ada yang tersembunyi ketika terang itu bercahaya. Tidak akan ada lagi kegelapan, tidak akan ada lagi hal-hal yang tertutupi ketika terang itu bercahaya. Ketika kita benar-benar mampu menjadi terang dunia, bahkan kota pun tidak akan tersembunyi. Artinya apa? Akan jelas terlihat. Tidak ada lagi kegelapan di dalam kota tersebut. Dan dikatakan di Matius 5 ayat 15 tadi, ya, ayat 15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Jadi sebagai terang dunia, kita dikatakan terang dunia oleh Yesus. Kita sebagai terang dunia, sudah seharusnya kita tidak menutupi terang kita. Tidak seharusnya kita menutupi terang kita. Kita harus mampu dan mau bercahaya. Kita harus mampu dan mau bercahaya. Sehingga siapapun dapat melihat, bahkan dapat merasakan terang itu. Jadi katakan ayat 15 tadi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan
di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi kalau kita mau dan mampu ya menjadi terang, maka kita akan membuat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang melihat kita, orang-orang yang berkomunikasi dengan kita akan membuat mereka dapat melihat terang tersebut. Kita harus membuat orang-orang di sekitar kita mampu melihat terang di dalam diri kita. Bukan hanya melihat, saudara dikasih oleh Tuhan, tapi juga merasakan terang itu. Ya. Nah, dimulai dari mana, saudara dikasih oleh Tuhan? Kalau kita mau belajar dari Matius 5 ayat 14 ini tadi ya sampai yang ke-16, maka kita akan bisa melihat bahwa menjadi terang itu dimulai dari dalam rumah. Saya ulang. Kalau kita melihat di dalam Matius 5 ini, kita akan bisa belajar bahwa untuk menjadi terang dunia itu dimulai dari dalam rumah. Ayat 15b tadi. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadilah terang dimulai dari dalam rumah. Dari dalam rumah artinya apa? Ya kalau kita bicara rumah artinya kita bicara sebuah keluarga. Suami, istri, anak-anak, orang tua. Itu isi rumah. Kita harus mau bercahaya, menjadi terang dari dalam rumah. Ya. Dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan yang 21. Dikatakan, hai istri-istri, pertama kali istri, ya. Tapi bukan berarti ini wah istri yang menjadi yang pertama begitu. Enggak, semua sama. Tetapi memang dibuka oleh istri-istri. Hai istri-istri, dikatakan kalau engkau mau menjadi terang di dalam rumah. Ya kalau saudara kita mau menjadi terang di dalam rumah. Hai istri-istri, perhatikan. Saya yakin semua sudah mengerti dan hafal ayat ini. Tetapi mungkin masih banyak di antara para istri yang masih sulit. Tapi malam hari ini kita mau belajar. Hai istri, jadilah terang. Dengan cara dikatakan tadi, tunduklah kepada suamimu. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai istri, jadilah terang. Dengan cara tunduk kepada suami. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saya kira saya tidak perlu menjabarkan lebih dalam, ya. Mungkin di lain waktu kalau perlu kita belajar lebih dalam. Tetapi ini malam hari ini Tuhan mau ingatkan, hai istri, jadilah terang dengan cara tunduk kepada suami. Tetapi bukan hanya istri, saudara dikasih oleh Tuhan. Sekarang giliran saya dan para bapak, para suami. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi bukan hanya sekedar mengasihi istri, tetapi dikatakan kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, kita harus mengasihi istri. Kalau di ayat lain bahkan seperti mengasihi diri sendiri. Dan jangan berlaku kasar. Ya bukan hanya tidak boleh berbuat kasar terhadap istri, tapi juga melalui perkataan kita para suami termasuk saya seringkali menyakiti hati istri. Kata-kata kita seringkali kasar, nggak sadar mungkin dengan kelelahan
keletihan kita bekerja, pulang kita bawa emosi kita, kemudian tanpa sadar kita melukai hati istri dengan berkata-kata kasar. Tetapi jadilah terang malam hari ini, dengan mengasihi istri, dengan tidak berkata kasar, tidak berlaku kasar. Anak-anak juga demikian, ayat 20. Dia menjadi terang untuk anak-anak bagaimana? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Menjadi terang bagi anak-anak adalah dengan cara mentaati orang tua. Ya, juga demikian, hai bapak-bapak, ini sebagai orang tua. Ya, hai orang tua, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Seringkali kita menyakiti hati anak kita, mungkin kita tidak menyakiti secara fisik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dengan kata-kata kita. Ketika kita melihat kakaknya atau adiknya berbuat sesuatu yang tidak baik, kemudian kita melukai dia dengan sebuah kata-kata, kamu nakal ya. Kamu kenapa tidak seperti kakakmu? Atau kamu kenapa tidak seperti adikmu? Dia lo lihat, dia belajar sungguh-sungguh, kamu main-main terus. Tanpa sadar perkataan yang mungkin terdengar biasa, tetapi itu bisa melukai hati anak-anak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bicara bukan hanya anak-anak yang kecil-kecil, bukan. Tetapi orang-orang yang sudah senior pun masih memiliki anak. Seringkali tanpa sadar orang tua melukai hati anak-anaknya. Tetapi kalau kita mau menjadi terang, dan kita harus menjadi terang, dikatakan tadi kita harus menjadi terang dunia, jangan sakiti. Jadi kita harus menjaga kata-kata kita. Kita harus bijak, berhikmat ya, sebagai orang tua. Meskipun anaknya sudah menikah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi dia tetap anak saudara. Ya, meskipun dia sudah keluar dari rumah, tapi dia tetap anak saudara. Tetap firman ini berlaku. Ya, jadi bukan hanya bicara seperti saya punya anak-anak kecil, bukan hanya itu. Ya, semua orang tua yang masih memiliki anak, firman ini berlaku. Ya. Dan di dalam 1 Petrus 3 ayat 1-7. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 1-7 bisa lebih detail lagi. Ya. 1 Petrus 3 ayat 1-7 demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sama ya, tunduklah kepada suamimu. Perhatikan. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ini terang. Ini terang dunia di dalam rumah. Bagaimana seorang istri tunduk sampai seorang suami yang tidak mau taat kepada firman, mereka dimenangkan karena perbuatan dari istri yang mau tunduk. Ini menjadi terang dalam rumah. Ayat ketiga, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Perhatikan, garis bawahi, ya. Perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tenteram. Ya. Ayat kelima, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Ayat ke-6, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik
dan tidak takut akan ancaman. Ayat 7. Kalau tadi istri, sekarang ayat 7. Ya. Suami, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ya, hormatilah mereka. Jadi bukan hanya mengasihi mereka, tetapi dikatakan hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Menjadi terang dimulai dari dalam rumah. Bagaimana seorang istri, bagaimana seorang suami, bagaimana seorang anak, bagaimana seorang orang tua. Ya. Menjadi terang di dalam rumah, ya. Atau bukan hanya di dalam rumah, tapi menjadi terang. Kalau kita belajar di dalam 1 Petrus 3 ayat 1-7 tadi, menjadi terang, itu artinya kita melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan setelah menjadi terang di dalam rumah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, setelah menjadi terang di dalam rumah kita sudah menjadi terang, bukan lagi sarang kegelapan, tidak ada lagi kegelapan di dalam rumah itu karena kita sudah menjadi terang dengan bagian kita masing-masing tadi. Ya, setelah itu baru kita harus menjadi terang di depan semua orang. Kalau boleh saya izinkan saya berkata begini, percuma kita menjadi terang di depan semua orang kalau kita belum menjadi terang di dalam rumah kita. Kalau rumah kita sendiri masih gelap, sulit kita menjadi terang di depan semua orang. Karena itu dimulai dari dalam rumah. Kemudian setelah rumah kita tidak ada kegelapan lagi, ada terang Kristus di situ, kita sudah menjadi terang dunia dalam rumah. Maka kita harus tidak berhenti, jangan rumah kita sendiri yang terang, tetapi izinkan, biarkan rumah-rumah yang lain, orang-orang lain juga dapat merasakan melihat terang itu. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, menjadi terang yang bercahaya di depan semua orang artinya atau dengan cara melakukan perbuatan yang baik dan yang benar. Ya, dikatakan tadi supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Sehingga mereka dapat memuliakan Tuhan. Sehingga kita dapat bersama-sama memuliakan Bapa yang di surga. Menjadi terang artinya menjadi terang di depan semua orang dengan cara melakukan perbuatan yang baik dan benar. Bukan hanya perbuatan saja saudara dikasih oleh Tuhan. Menjadi terang bagi semua di depan semua orang bukan hanya berbicara tentang perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bukan hanya itu. Tetapi juga melalui perkataan kita. Kita harus menjadi terang. Perbuatan bagaimana? Perkataan bagaimana? Perbuatan dan perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Tadi di dalam 1 Petrus. Ya. Perbuatan yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya. Ini yang harus kita pegang pada malam hari ini. Kita mau renungkan apakah kita saat ini sudah menjadi terang pada malam hari ini, atau kita masih kadang jadi terang, kadang tidak. Ya, kadang terang, kadang tidak, kadang terang, kadang tidak. Seperti lilin atau senter, saudara dikasih oleh Tuhan. Menjadi terang di tengah kegelapan itu tidak mudah. Setuju ya? Setuju ya?
Menjadi terang di tengah kegelapan itu tidak mudah, saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya. Terang itu harus mampu terus bercahaya. Ya, gereja ini, tempat ini, kalau lampu di atas saya ini tidak mampu terus bercahaya, maka depan ini pasti akan semakin gelap, bahkan suatu saat pasti akan menjadi gelap gulita. Kalau lampu di atas saya ini tidak mampu terus-menerus bercahaya. Kita pun demikian, saudara dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita kalau mau terus menjadi terang dunia, kita harus terus mau menjadi terang dunia yang terus-menerus bercahaya. Bukan yang hari ini bercahaya, kemudian redup. Kita harus mau belajar, kita harus mau berusaha supaya terang di dalam diri kita ini terus bernyala, terus bercahaya, tidak redup, bahkan tidak mati, terus bercahaya. Supaya apa? Supaya kegelapan yang ada di dunia ini, yang memang terus ada di dunia ini dan semakin gelap dikatakan firman Tuhan, akan terus dikalahkan. Tetapi kalau kegelapan di dunia ini yang semakin lama semakin gelap dikatakan, tetapi cahaya kita juga semakin lama semakin redup, maka semakin lama tidak ada lagi terang. Karena itu kita menjadi terang dunia artinya kita harus mau terus-menerus memancarkan sinar itu. Tidak boleh redup. Ya. Artinya apa? Artinya hidup kita harus terus menjadi dan memancarkan, memiliki standarnya Kristus. Hidup kita kalau mau menjadi terang yang terus bercahaya, yang terus-menerus bercahaya dan tidak redup, maka kita harus hidup di dalam standarnya Kristus. Hidup di dalam standarnya Tuhan, bukan di dalam standarnya dunia yang gelap. Ketika hidup kita menjadi terang, tetapi kita mengikuti standarnya dunia, kita terus mengikuti cara-cara dunia, kita terus mengikuti standarnya kegelapan, maka terang itu semakin lama akan semakin redup. Karena itu kita harus mau menjadi kehidupan yang terus hidup dalam standarnya Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, perhatikan. Ya. Kenapa kita harus terus hidup dalam standarnya Tuhan agar terang kita ini terus bercahaya. Kenapa? Karena dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia. Jadi kalau tadi kita belajar kamu terang dunia, sekarang Yesus sendiri yang bilang, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mari para pelayan bisa menyiapkan diri. Ya. Jadi ini saudara dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mau terus, terang kita ini terus bercahaya di tengah kegelapan, tidak mengalami keredupan, bahkan tidak sampai mati, maka kita harus mengikuti standarnya Tuhan. Kita harus hidup dalam standarnya Tuhan. Karena dialah terang dunia itu. Karena Yesus katakan, akulah terang dunia. Dialah sumber terang itu, saudara dikasihi oleh Tuhan. Karena itu kita harus mau ikut standarnya Tuhan. Mau hidup dalam standarnya Tuhan. Apa standarnya Tuhan? Firman Tuhan, Roh Kudus. Ya, dikatakan tadi
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mengikut aku artinya mengikut Yesus. Artinya mengikut firman Tuhan dan Roh Kudus. Artinya apa? Semakin dalam, harus mau semakin dalam mengenal Dia di dalam firman Tuhan. Harus mau semakin dalam mengenal Dia di dalam firman Tuhan yang adalah terang. Dan semakin taat di dalam pimpinan Roh Kudus. Ini saudara dikasih oleh Tuhan. Kita harus mau menjadi terang. Malam hari ini mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Ya, kita mau kembali menyembah Dia. Mari malam hari ini, biarlah firman ini menjadi dasar malam hari ini kita menyembah Dia. Biar malam hari ini kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku. Ternyata aku masih belum ya. Ternyata sampai hari ini aku masih belum dapat bercahaya di tengah kegelapan. Atau mungkin Tuhan, ternyata cahayaku masih belum seterang itu ya. Malam hari ini kita mau datang, menyembah Dia, memohon agar Tuhan berikan Roh Kudus, agar kita dapat menjadi terang dunia yang benar. Ya, dimulai dari rumah. Kalau kita, termasuk saya, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita malam hari ini merasa Tuhan, ternyata aku masih belum dapat menjadi terang di dalam rumahku. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kita bertobat, kita perbaiki hidup kita, ya, agar terang kita semakin bercahaya, agar seisi rumah kita pun dapat merasakan terang itu. Tidak ada di dalam kegelapan lagi. Di gereja ini, kita sebagai satu sidang jemaat, sebagai satu komunitas dalam sidang jemaat di Ebenezer, kita harus sama-sama menjadi terang. Ya, kita harus dapat menjadi terang. Ya, mari, saudara dikasih oleh Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Ya, Dia adalah terang dunia. Dikatakan tadi, Yesus berkata, akulah terang dunia. Ya. Karena itu mari kita mau pujikan satu pujian. Kita mau katakan, Kau yang terindah. Ya, tidak ada Tuhan Allah selain Dia, yang seperti Dia, yang mau mengaku bahwa Dia adalah terang. Ya, tidak ada. Indah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembahkan ya Allahku,
Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, ya Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Katakan semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya.
firman-Mu ajaib, firman-Mu Tuhan kita kami, firman-Mu terang. Terangi hidup kami ya Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering lupa untuk dapat menjadi terang. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum dapat menjadi terang di dalam rumah kami. Ampuni kami Yesus, Yesus Tuhan. Ampuni Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, malam hari ini Tuhan mau pulihkan hati kita. Sumbu yang sudah mulai pudar, Tuhan mau kembali nyalakan. Malam hari ini Tuhan ingin bekerja. Malam hari ini Tuhan ingin melawat engkau, melawat kita semua. Apabila ada di antara kita yang malam hari ini merasa Tuhan, sumbuku sudah mulai pudar,
Tuhan, terangku sudah mulai pudar. Bahkan di dalam rumah pun aku tidak bisa menjadi terang. Angkat tanganmu, datang sama Tuhan, menjeritlah di hadapan Tuhan, agar Dia, Allah yang menjadi terang, kembali menerangi kau, menyalakan sumbumu. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Tuhan ingin kembali menyalakan sumbu yang sudah pudar malam hari ini. Tuhan ingin menyalakan kembali sehingga kita semua dapat menjadi terang dunia. Haleluya. Datang sama Tuhan, berteriaklah Tuhan, tolong. Tuhan, tolong Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Hai sumbu-sumbu yang sudah pudar, Engkau kembali nyala di dalam terang kasih Kristus, di dalam nama Yesus. Kegelapan yang ada dalam hati kita, kegelapan yang ada di dalam hidup kita, kegelapan yang ada dalam rumah kita, katakan kepada kegelapan itu, hai kegelapan, engkau pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah terang Kristus bernyala di dalam kehidupan kita, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Roh-Mu akan terus menuntun setiap kami. Tugas kami hanya taat kepada Roh-Mu Tuhan, agar kami benar dapat menjadi terang dunia. Ajar kami Tuhan mulai dalam rumah kami. Ajar kami Tuhan mulai dari dalam rumah kami dapat menjadi terang, menjadi istri yang benar, menjadi suami yang benar, menjadi anak-anak yang benar, menjadi orang tua yang benar, dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami. Bahkan Tuhan tolong ajar kami dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus, untuk kami dapat menjadi terang dunia di depan semua orang. Ingatkan kami ya Roh Kudus, ketika kami harus menghadapi hari-hari yang menantang kami, untuk kami dapat menjadi terang, agar kami terus ingat dan terus kami kuat, terus terang kami menyala di tengah kegelapan dunia ini yang semakin gelap. Tolong kami Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau pujikan sebuah pujian, biar pelitaku tetap bernyala. Haleluya. Biarlah ini menjadi doa kita bersama pada malam hari ini. Biar pelitaku tetap bernyala, bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu.
biar pelitaku tetap bernyala, bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu, biar semakin terang saat Kau kembali. Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan akan setiap lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Kami bersyukur Kau ingatkan kami untuk terus agar pelita kami tetap bernyala. Terus pelita kami, terang kami ini bernyala dimulai dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kami tahu Tuhan sebagai manusia kami sulit, tetapi kami mau belajar untuk hidup di dalam standarnya Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup di dalam standarnya firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Agar Engkau yang adalah terang terus menerangi jalan-jalan kami. Menerangi kehidupan kami dan kehidupan kami pun dapat menjadi terang bagi dunia ini. Tolong kami Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih pada malam hari ini. Izinkan kami Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Pada malam hari kami mau berdoa bagi kami sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam tubuh kami. Apapun sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, percaya Tuhan pada malam hari ini kami mau berdoa. Kami mau mengatakan setiap sakit penyakit yang ada dilepaskan dari tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya penyakit, Engkau pergi keluar dari tubuh kami. Segala sakit pinggang, sakit kepala, apapun itu, bibit-bibit kanker, semuanya dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak kedua yang matanya belum pulih Tuhan, Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, yang sakit ginjal Ibu Eli, cuci darah, Tuhan kami percaya Tuhan Kau sudah memulihkan, Kau sudah mengambil semua sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pulihkan Tuhan, Kau pulihkan Bapak. Kami percaya Tuhan, semua sakit penyakit kami dalam tubuh kami sudah dilepaskan dari kami Tuhan, sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan, tubuh kami adalah bait-Mu, tubuh kami adalah milik-Mu Tuhan. Kau sudah menciptakan tubuh kami dengan sempurna. Dan kami percaya Tuhan, apabila Kau izinkan ada sakit penyakit, Kau mau mengajar kami untuk hanya berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Untuk sidang jemaat juga yang sudah lanjut usia, yang saat ini secara kesehatan, secara fisik sulit untuk dapat beraktivitas, bahkan untuk dapat beribadah di gereja. Pada malam hari ini kami berdoa, biar kiranya Tuhan yang melimpahkan damai sejahtera, Tuhan yang melimpahkan sukacita ketenangan dalam hati mereka, Tuhan limpahkan, tambahkan pengharapan iman mereka, kasih Kristus melimpah dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Sehingga di masa tuanya Tuhan, mereka tetap dapat memuji Tuhan, mereka tetap dapat bersyukur kepada Engkau. Mereka terus dapat menaruh iman pengharapan mereka hanya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau yang memelihara kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi sedang jemaat-Mu Tuhan yang hari-hari ini semakin undur di dalam Tuhan,
yang mungkin sudah mulai merasa enggan untuk mau beribadah, bersekutu bersama-sama di gereja ini Tuhan, dalam ibadah onsite. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon Roh Kudus Allah menggerakkan hati mereka. Sesuai dengan firman-Mu, kami mau bersekutu bersama-sama sebagai satu kesatuan dalam komunitas di Ebenezer ini Tuhan. Agar kami dapat bertumbuh bersama, bersekutu bersama dalam ibadah-ibadah onsite kami Tuhan. Kau gerakkan, berikan kemurahan Tuhan kepada mereka. Agar bersama-sama kami kembali dapat memuji, menyembah Tuhan di dalam persekutuan kami yang indah di dalam Engkau. Kami dapat bersama-sama belajar firman Tuhan dalam persekutuan yang indah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk renovasi gereja yang ada Tuhan. Kau melihat setiap perkembangan yang ada, dan kami tahu Engkau sendiri yang campur tangan dalam setiap proses yang ada. Kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan menjadikan semuanya baik. Semua proses yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap tukang-tukang yang ada Engkau berikan hikmat, kesetiaan, kejujuran, agar dapat mengerjakan, memberikan yang terbaik untuk gedung gereja ini Tuhan. Mereka dapat bekerja dengan baik dan dengan benar Tuhan, dengan teliti. Dan kami percaya pada saatnya nanti lantai 2 ini akan jadi dan akan dapat menampung kami bersekutu bersama-sama di dalam ibadah-ibadah yang ada. Dan segala rencana-rencana yang masih ada dalam renovasi ini Tuhan juga yang tolong berkati, berikan hikmat kepada panitia yang ada. Juga untuk setiap dana yang dibutuhkan kami percaya Tuhan yang sudah memulai, Tuhan sendiri juga akan menolong, memberkati sidang jemaat-Mu, menggerakkan hati sidang jemaat-Mu, bahkan siapapun Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan kekurangan yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk rangkaian kegiatan Natal kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami sudah berencana, biarlah semuanya terjadi dan kami serahkan terjadi sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Baik ibadah Natal Ebenezer Kids, ibadah Natal anak Tuhan pada hari Minggu tanggal 11 Tuhan mau memberkati, Engkau sendiri yang bekerja bagi anak-anak. Bukan hanya sekedar kami merayakan Tuhan, tetapi firman-Mu, kuasa-Mu nyata menyentuh setiap hidup anak-anak kami Tuhan. Sehingga hidup mereka benar-benar diubahkan, hidup mereka benar-benar menjadi kehidupan yang kuat dan teguh di dalam Tuhan sejak masa kecil mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk ibadah Natal kaum wanita. Kau yang memberkati Tuhan, Kau yang beracara berhadirat, Kau yang berbicara melalui firman-Mu, sehingga sukacita surga ada di dalam kehidupan para kaum wanita ini Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk ibadah Natal, ibadah dan perayaan Natal umum Tuhan pada tanggal 25 Desember. Kami berdoa biar kiranya Tuhan juga yang menyertai setiap panitia yang ada untuk dapat merencanakan semuanya dengan baik, sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Dan juga pada waktu pelaksanaan nanti Tuhan juga yang berhadirat beracara bukan dengan kuat gagah kami, tetapi hanya dengan oleh kasih kemurahan Tuhan. Kami dapat merayakan, kami dapat bersuka cita bersama merayakan hari kelahiran Tuhan. Bukan hanya dulu Tuhan, tetapi sampai saat ini pun Kau ada di tengah-tengah, di dalam hati, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau sudah menempatkan kami dalam bangsa yang luar biasa ini. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau sendiri yang memberkati bangsa Indonesia. Apabila ada hal-hal yang masih belum benar di dalam bangsa ini Tuhan, kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan keadaan kami. Masyarakat yang saat ini sedang terkena dampak bencana alam Tuhan, baik gempa dan yang lain-lain, banjir dan yang lain-lain Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang memelihara kehidupan mereka satu persatu. Tuhan yang memberikan apa yang mereka butuhkan. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang mengasihi bangsa ini dan Kau tidak akan meninggalkan bangsa ini Tuhan. Karena itu kami berdoa biarlah seluruh bangsa Indonesia
dapat merasakan kesejahteraan daripada-Mu Tuhan. Pemerintahan-pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah, sampai bahkan yang terkecil Tuhan, RT RW, biar kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka semua untuk dapat memerintah, untuk dapat mengorganize semuanya, dapat memanage semua yang ada di Indonesia ini dengan baik, dengan benar. Berikan takut akan Tuhan, berikan hati yang takut akan Kau Tuhan, agar mereka dapat bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku tanpa ada satupun yang melawan dari hukum tersebut Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk juga Ibu Wali Kota, biar kiranya Kau memberkati agar Kota Mojokerto ini pun dapat menjadi kota yang terus mengedepankan kemajemukan, mengedepankan kebersamaan Tuhan. Dan kami percaya Kota Mojokerto akan terus sejahtera di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami teringat bagi Ibu Gembala di dalam kesehatannya Tuhan, biar kiranya Tuhan yang terus menyertai, memelihara kehidupan beliau. Setiap sakit penyakit yang ada Tuhan sudah halaukan dari tubuhnya. Kau sudah berikan kekuatan kesehatan yang senantiasa baru setiap hari. Bahkan Kau memberikan hikmat, otoritas, urapan yang baru senantiasa untuk beliau dapat mengembalakan kami dan jemaat yang ada ini Tuhan, yang Kau percayakan. Biarlah Tuhan beliau terus dapat memimpin kami kepada firman Tuhan yang benar, dapat terus menggembalakan kami agar terus kami dan jemaat yang benar sering dapat bertumbuh bersama dalam satu kesatuan gereja ini Tuhan. Juga untuk seluruh pengurus yang ada, Tuhan terus berikan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Bahkan untuk seluruh imam-imam yang ada, seluruh para pelayan yang ada, Engkau Tuhan yang pulihkan kami, Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami dapat menjadi imam-imam yang benar. Seluruh imam-imam yang ada Tuhan, berikan kemurahan Tuhan, agar kami dapat menjadi imam-imam yang benar, menjadi imam-imam yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mengerjakan setiap bagian kami dengan benar, dengan excellence Tuhan. Terima kasih Bapak, tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini untuk setiap waktu yang ada. Kami mau panjatkan setiap doa-doa syafaat kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau akhiri ibadah kami dengan ucapan syukur kami. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang baik. Mari sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama pujikan terima kasih Yesusku sebagai ucapan syukur kita. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya sekali lagi. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Kau Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, kami mau akhiri ibadah kami dengan memohon berkat daripada-Mu saja Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu sendiri, Engkau sendiri yang akan mengalirkan berkat-Mu dari tempat yang maha tinggi kepada kami semua yang mengikuti ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya pada malam hari ini di rumah kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan,
Hati kami terbuka untuk berkat-Mu dan kami percaya bahwa damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang indah dalam Roh Kudus terus akan menyertai kami semua dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Dan kami terima berkat-Mu pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, pemilik kehidupan kami. Mari sekali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan pada malam hari ini, bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name.